Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Selawat kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ilham Akbar selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu hukum serta teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Hazim Asabah dengan NIM 12020111446. Saya adalah mahasiswa UIN Suska Riau, Fakultas Syariah dan Hukum pada jurusan Hukum Keluarga. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang mazhab, teori, dan aliran hukum. Ketika kita berbicara tentang mazhab, teori, dan aliran hukum, tentunya akan terlintas di pikiran kita, apakah itu? Baik, untuk mazhab atau teori itu sendiri, itu diartikan sebagai metodik atau jalan pikiran. Barangkali kita bertanya ya, dari manakah asalnya hukum dan mengapa orang mentaati hukum dan tunduk pada hukum? Untuk menjawab hal itu, dikenal dengan berbagai teori dan aliran pendapat yang disebut dengan mazhab. Di dalam ilmu pengetahuan hukum sendiri, teori hukum hakikatnya adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dan berkenaan dengan sistem konseptual dan aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan. Baik, ada beberapa teori tentang hukum, yaitu yang pertama, teori hukum alam. Teori hukum alam menurut Hugo de Groff atau Grotius adalah pertimbangan pikiran yang menunjukkan mana yang benar dan mana yang tidak benar, yang merupakan pernyataan pikiran akal manusia yang sehat mengenai persoalan apakah suatu perbuatan sesuai dengan kodrat manusia. Karena itu, apakah perbuatan tersebut diperlakukan atau ditolak. Selanjutnya, teori yang kedua, ada yang dimaksud dengan teori sejarah. Nah, pada teori sejarah ini, aliran ini timbul di Eropa yang dipelopori oleh Friedrich Karl of Savigny, yaitu pada tahun 1779 sampai 1861, bahwa hukum itu harus dipandang sebagai suatu penjelmaan jiwa atau rohani suatu bangsa. Selalu ada hubungan yang erat antara hukum dengan kepribadian suatu bangsa. Menurut von Savigny sendiri, hukum itu tumbuh sendiri di tengah-tengah masyarakat. Jadi jelaslah bahwa hukum itu merupakan suatu rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan dari sejarah suatu bangsa. Dan karena itu, hukum senantiasa berubah-ubah menurut tempat dan waktunya. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori teokrasi. Pada masa lampau di Eropa, para ahli fikir atau disebut sebagai filosof menganggap dan mengajarkan bahwa hukum itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan oleh sebab itu pula maka manusia diperintahkan untuk tunduk pada hukum. Berhubung pada peraturan perundangan itu sebagaimana ditetapkan oleh para penguasa negara, maka seolah-olah para raja dan penguasa lainnya merupakan wakil Tuhan. Dan teori ini juga di Eropa Barat diterima dengan umum hingga zaman Renaissance. Selanjutnya, teori yang keempat, ada yang namanya teori kedaulatan rakyat. Pada zaman Renaissance, timbul teori yang mengajarkan bahwa dasar hukum itu adalah akal atau rasio manusia atau aliran rasionalisme. Menurut aliran rasionalisme ini, bahwa raja dan penguasa negara lainnya memperoleh kekuasaan itu bukanlah dari Tuhan, tetapi dari rakyatnya.
Selanjutnya, teori yang kelima, ada teori kedaulatan negara. Pada abad ke-19, teori perjanjian masyarakat ditentang oleh teori yang mengatakan bahwa kekuasaan hukum tidak dapat didasarkan atas kemauan bersama seluruh anggota masyarakat. Hukum itu ditaati karena negaralah yang menghendakinya. Hukum adalah kehendak negara, dan negara itu mempunyai kekuatan atau power yang tidak terbatas. Selanjutnya, teori yang keenam, teori kedaulatan hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Mr. R.K. Rabe dari Universitas Leiden menentang teori kedaulatan negara ini. Beliau mengajarkan bahwa sumber hukum ialah rasa keadilan. Menurut Karabi sendiri, hukum hanyalah apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang terbanyak yang tunduk kepadanya. Suatu peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dari jumlah yang terbanyak tidak dapat mengikat. Peraturan perundangan yang demikianlah bukanlah yang dimaksud dengan hukum, walaupun ia masih ditaati ataupun dipaksakan. Selanjutnya, teori yang ketujuh, ada yang dinamakan dengan teori azas keseimbangan. Profesor Mr. Karenburg atau murid dari pengganti Profesor Mr. R.K. Rabe berusaha mencari dalil yang menjadi dasar berfungsinya kesadaran hukum orang, bahwa kesadaran hukum orang itu menjadi sumber hukum, atau dalil yang menjadi dasar berfungsinya kesadaran hukum sebagaimana dirumuskan sebagai berikut. Tiap orang menerima keuntungan atau mendapatkan kerugian sebanyak dasar-dasar yang telah ditetapkan atau diletakkan terlebih dahulu. Nah, itulah tadi teori-teori tentang hukum. Adapun aliran tentang hukum, ada yang pertama dinamakan sebagai aliran positivisme hukum. Aliran positivisme hukum ini atau disebut juga sebagai aliran legitimisme berkembang pada abad ke-19 setelah kepercayaan kepada ajaran hukum, maksudnya ajaran hukum alam yang rasionalistik ditinggalkan orang. Untuk prinsip utama menurut aliran positivisme adalah, yaitu yang pertama, hukum yang ditetapkan dalam undang-undang, maka hanya peraturan perundang-undanganlah yang disebut sebagai hukum. Lalu yang kedua, hukum kebiasaan tidak dapat diterima sebagai hukum yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, aliran legitimisme ini sangat menggantungkan hukum tertulis atau sangat menekankan pada hukum tertulis dan beranggapan tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Semua persoalan dalam masyarakat diatur dengan hukum tertulis. Selanjutnya, aliran yang kedua, aliran hukum murni. Ajaran hukum murni hanya dikehendaki hukum sebagai norma yang menjadi objek ilmu hukum. Ajaran hukum murni adalah teori tentang hukum positif, suatu ilmu pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada. Untuk aliran yang ketiga, ada yang dinamakan dengan aliran sosiologis. Menurut aliran sosiologis, hukum merupakan interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat. Karenanya, perkembangan hukum atau timbul berubahnya atau lenyapnya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan refleksi dari perkembangan masyarakat. Selanjutnya, aliran yang terakhir, yaitu aliran realisme hukum. Menurut Oliver Wendell Holmes, hukum bukanlah apa yang tertulis, tetapi hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan. Dari beberapa penyampaian tadi, untuk memaknai suatu kalimat hukum, terdapat beberapa item yang dapat kita jadi patokan, yaitu kita angkat sebagai hukum berangkat dari Tuhan, sebagaimana disampaikan oleh Santo Agustinus tadi. Lalu yang kedua, hukum berangkat dari materi atau yang disampaikan oleh Marx. Selanjutnya, hukum berangkat dari revolusi pemikiran. Yang keempat, berangkat dari masyarakat. Yang kelima, hukum adalah negara, sebagaimana yang tadi disampaikan pada aliran positivisme. Lalu yang keenam, hukum berangkat dari sejarah, yaitu yang disampaikan oleh Konsafik tadi ya. Baik, dalam artian tersebut berarti hukum diartikan sebagai hal yang luas dan tidak bermakna tunggal. Saya pernah membaca di dalam sebuah buku, seorang ahli hukum